balik dinding sunyi, di antara cerita sembunyi, keadilan terbungkam dalam gelap, tapi angin takkan terlelap. Suara hilang dalam gelap. Stay learning zero one. Mat, soal Pak Jumari, kok aku masih penasaran ya? Kamu ini kok penasaran mulu toh, Lin? Lah gimana lagi, Mat? Wong penasaran juga bukan mauku. Semua tiba-tiba muncul begitu saja di kepalaku. Ah, kamu ini, Lin, pasti jago kalau ngeyel. Lah, kamu mau ndak aku tanya-tanya, Mat? Kalau ndak mau ya udah, aku tak diam saja. Waduh, iya, Lin. Emang kamu mau nanya apa lagi toh, Lin? Gini loh, Mat. Pak Jumari itu kan salah satu warga kaya di desa kita ini. Iya, Lin. Nah, menurutmu asal muasal uang itu dari mana? Dari pesugihan toh, Mat? Kalau menurutku bukan sih, Lin. Terus, Mat? Kalau setahu aku ya, Lin, Pak Jumari itu dulu asistennya anak Pak Dirjo, Lin. Oh iya, Mat, aku inget kasak-kusuk cerita dari tetangga-tetangga sebelah. Kalau dulu Pak Jumari merebut usaha anak Pak Dirjo yang kaya raya itu, Mat. Dan akhirnya usaha anak Pak Dirjo bisa jatuh ke tangan Pak Jumari. Sepertinya kok ndak gitu ya, Lin. Maksudmu gimana, Mat? Ya, kalau menurutku ya, Lin, sepertinya semua itu hanya sebuah sandiwara belaka. Maksud kamu, Mat? Gini loh, Lin, kamu kan tahu Pak Dirjo itu dulunya adalah lurah terkaya di desa kita ini toh, Lin. Iya, Mat. Terus? Ya, setelah Pak Dirjo meninggal, otomatis seluruh asetnya jatuh ke anak-anaknya kan. Iya, Mat. Ya pastinya toh, Mat. Nah, banyak cara dan upaya agar anak-anak Pak Dirjo ini tidak terlalu disorot dan menjadi buah bibir warga desa kita ini, Lin. Walah, jadi itu salah satu mengaburkan cara agar harta kekayaan anak-anak Pak Dirjo tidak begitu mencolok ya, Mat? Ya, kalau menurutku ya gitulah, Lin. Soalnya kenapa, Mat? Kalau ndak disembunyikan, nantinya masyarakat desa kita ini bakal teriak-teriak terus, Lin, agar harta kekayaan peninggalan Pak Dirjo diusut asal muasalnya. Walah, gitu toh, Mat. Berarti Pak Jumari saat ini masih menjadi anak buahnya anak Pak Dirjo. Ya, kalau menurutku ya masih toh, Lin. Berarti gampangnya yang mengelola aset anak Pak Dirjo itu masih Pak Jumari. Ya gitulah, Lin. Wah, emang desa kita ini banyak banget intriknya ya, Mat. Ya makanya, Lin, kamu ini kudu peka. Peka gimana toh, Mat? Ya, apa yang kamu lihat dan kamu dengar belum tentu sebuah kebenaran, Lin. Kok bisa gitu, Mat? Ya namanya akhir zaman toh, Lin. Banyak drama serta sandiwara. Walah, iya, Mat. Nah, Mat, Apa, Lin? Pak Jumari kalau kata kamu suka banget makan pisang. Iya sih, menurutku ya gitu. Loh, bukannya dulu kegemarannya makan kue apem dan kue cucur toh, Mat? Bahkan konon katanya Pak Jumari sampai memiliki wanita idaman lain untuk diajak pesta kue apem dan kue cucur. Gini loh, Lin. Pak Jumari itu awalnya ya memang dulunya gemar banget makan apem. Tapi namanya orang banyak duit, seringkali bingung dengan harta kekayaannya. Terus mencoba hal-hal yang baru. Nah, kebetulan
Pak Jumari ini kok ya sering kumpul dengan para penggemar gorengan pisang warna-warni, Lin. Apalagi kamu kan tahu, Pak Jumari kan juga punya sanggar hiburan. Ya akhirnya terus gitu, hobi makan gorengan pisang semakin menjadi. Waduh, kok serem tomat? Lah terus, desas-desus soal wanita lain Pak Jumari itu gimana, Mat? Ya kalau menurutku ya, Lin, ya hanya sekedar kamuflase saja. Maksudmu, Mat? Ya emang dekat dengan wanita lain, tapi sama sekali tidak ada hubungan apa-apa, Lin. Buat nutupin kegemarannya makan gorengan pisang itu, Lin. Walah. Nah terus, kalau Pak Jumari ini punya partner khusus nggak, Mat? Partner khusus gimana maksud kamu, Lin? Ya partner khusus untuk menikmati gorengan pisang, Tomat. Enggak sih, Lin. Pak Jumari jarang punya partner khusus. Kebanyakan ya random aja. Walah, jadi Pak Jumari ini tidak terikat ya, Mat? Enggak, Lin. Cuman aku lihat sepertinya pernah ada partner yang cukup dekat. Oh, sama-sama penggemar gorengan pisang, Mat. Iya, Lin. Siapa, Mat? Itu loh. Siapa itu? Siapa, Tomat? Duh, siapa ya? Itu loh, Lin. Yang pemain organ tunggal itu loh, Lin. Ah, kamu ini. Siapa, Tomat? Oh iya, itu loh, Lin. Mas Tegar. Wah, Mas Tegar. Yang rumahnya deket pos ronda itu, Mat. Nah, iya, Lin. Ah, mosok sih? Nggak percaya aku. Mbok kamu jangan mengada-ada, Mat. Ya terserah kamu lah, Lin. Kan kamu yang nanya. Ya aku jawab sebisa aku. Ntar kalau aku ndak jawab, kamu nanti ngambek. Ah, kamu ini, Mat. Sekarang udah mulai pintar bicara. Tuh, ya Lin. Mat, bukannya Mas Tegar itu dulu pacarnya Mbak Uti? Mbak Uti siapa toh, Lin? Itu loh, yang wajahnya manis tapi agak sadis. Oh iya, ya itu, Lin. Makanya hubungan mereka itu akhirnya kandas. Walah, karena sebab itu, Tomat. Ya salah satunya. Wah, kok Mas Tegar mau ya, Mat, jadi partner pesta gorengan sama Pak Jumari? Ya maulah, Lin. Emang dasarnya Mas Tegar ini emang ada bakat hobi makan gorengan pisang. Apalagi Pak Jumari ini saking cocoknya dengan Mas Tegar, Pak Jumari pernah membelikan rumah sama motor keren untuk Mas Tegar, Lin. Walah, lah terus nasib Mbak Uti gimana, Mat? Gimana ya, Lin? Ya mungkin karena pergaulan dan mungkin karena kecewa gara-gara salah makan pisang yang kebetulan pahit. Akhirnya Mbak Uti lebih memilih suka makan apem dan kue cucur, Lin. Walah, dunia sudah benar-benar gila ya, Mat. Tapi Mat, kemarin sepertinya aku lihat Mas Tegar boncengan mesra lewat depan rumah dengan wanita cantik loh, Mat. Ya biasanya gitu sih, Lin. Hampir rata-rata yang masih malu-malu dengan hobinya ya ditutup rapat-rapat. Walah, makanya aku tadi kan bilang, Lin, apa yang kamu lihat dan kamu dengar itu terkadang menipu, Lin. lah terus gimana, Mat? Ya manusia ini kan memang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna toh, Lin. Cuman kalau ndak diasah ya bakalan gagal sempurna. Maksudmu, Mat? Ya gampang tertipu apa yang kita lihat dan kita dengar, Lin. Padahal itu semua ya tidak selamanya benar. Soalnya kenapa, Mat? Ya karena kalau tidak diasah, pikiran kita saja yang bekerja, tapi hatinya tidak bekerja, ya bahaya, Lin. Lah terus, Mat? Misal gini ya, Lin, ada sebuah berita bohong, tapi diberitakan secara masif. Otak kita bakalan menerima, Lin. Tapi kalau hati kita diasah, hati akan selalu berkata jujur. Jika kemampuan hati itu tidak diasah, ya kita tidak akan tahu kalau kita ditipu, Lin. Walah, iya Mat, paham aku. Besok kapan-kapan aku diajarin ya, Mat. Iya Lin, ya belajar bareng lah, Lin. Iya Mat. Nah, Mat, selain Mas Tegar,
Ada lagi ndak yang jadi partner dekat Pak Jumari? Banyak sih Lin. Pokoknya yang sering nongol di sanggar Pak Jumari itu, terutama yang hobi makan gorengan pisang bengkok, bisa dipastikan semua ya diajak pesta gorengan sama Pak Jumari, Lin. Waduh, lah Bu Jumari apa ndak tahu hobi suaminya itu, Mat? Ya kalau menurutku tahu sih Lin, tapi ya gimana lagi. Mereka kan keluarga terhormat. Jangan sampai hal itu bocor kemana-mana. Bisa jatuh nama baik keluarga mereka, Lin. Dan efeknya bisa kemana-mana. Wah, terus Mat? Ya jalan satu-satunya ya udah, mau gimana lagi. Makanya Bu Jumari juga suka mengadakan pesta sendiri, Lin. Walah, gitu toh, Mat. Nah, kalau Mas Gimen gimana, Mat? Apa juga sudah pernah makan gorengan pisang bareng Pak Jumari? Oh, almarhum Mas Gimin toh, Lin. Iya, Mat. Yang makamnya ada di desa Banyusingo itu loh, Mat. Wah, gimana ya? Gimana apanya, Mat? Kalau menurutku ya, Lin, ya pernah sih. Kan dulu almarhum Mas Gimin eksis banget di sanggar Pak Jumari. Waduh, padahal kebanyakan gorengan pisang itu kan nggak baik toh, Mat, untuk kesehatan. Ya gitulah, Lin. Makanya kamu jangan salah memilih teman. Cukup teman yang sederhana macam aku aja, Lin. Biar kesehatan jasmani dan mental kamu tidak terganggu. Alah, gombal kamu, Mat. Stable Running Zero Point. Mat, masuk sini, Mat. Iya, Lin. Oh iya, kamu mau minum apa, Mat? Enggak, Lin. Nanti aja. Gampang. Beneran? Iya, bener. Ya udah, ntar kalau haus bilang ya, Mat. Iya, Lin. Tenang aja. Mat, kamu tahu cerita soal anak Pak Dukuh? Kenapa dengan anak Pak Dukuh, Lin? Loh, kamu belum tahu toh? Anak Pak Dukuh kan banyak toh, Lin. Ya itu, yang kemarin mancing di bendungan, terus katanya hanyut itu loh, Mat. Oh, alah, iya. Wah, kasihan itu, Lin. Lah iya, kasihan, Mat. Sampai hari ini belum jelas kabarnya loh, Mat. Ya, mudah-mudahan lekas ketemu lah, Lin. Nah, menurutmu gimana, Mat? Gimana apanya, Lin? Ya, keadaan anak Pak Dukuh yang hanyut di waduk itu, Mat. Entahlah, Lin, aku ndak berani mendahului Tuhan. Maksud kamu gimana, Mat? Agak susah, Lin. Ya, berat aku mengatakannya. Ah, kamu ini gimana, toh, Mat? Coba katakan yang kamu rasakan. Entahlah, Lin, yang aku lihat ya. Duh, gimana ya, Lin? Waduk itu kalau dilihat emang terlihat tenang. Cuman ada arus dari sungai atas yang masuk ke dalam waduk. Dan aliran itu yang membuat arus bawah waduk itu jadi sangat kenceng, Lin. Terus, Mat? Misal gini ya, Lin, ada orang yang jago berenang tapi kurang menguasai medan dan sama sekali tidak mengira jika arus bawah waduk itu kuat sekali. Aku ndak paham, Mat. Ya intinya kekuatan manusia itu terbatas, Lin. Mungkin dalam beberapa menit masih bisa bertahan dengan mencoba melawan arus. Cuman kalau udah kehabisan tenaga, ya gimana toh, Lin? Waduh. Terus, Mat? Ya yang aku lihat ya, Lin, entah ini benar apa tidak, yang aku rasakan anak Pak Dukuh itu seperti terseret masuk ke dalam pusaran air dasar waduk itu, Lin. Terus, Mat? Entahlah, Lin, yang aku lihat kemudian semuanya menjadi gelap. Lah terus gimana, Mat? Wah, aku ya nggak tahu toh, Lin.
kemungkinan bisa ditemukan selamat ndak, Mat? Gimana ya, Lin? Gimana apanya, Mat? Daripada kita berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kita doakan saja yang terbaik, Lin. Pastinya agar anak Pak Dukuh lekas ketemu dengan kondisi baik serta selamat. Wah, kasihan ya, Mat. Ya pastinya lah, Lin. Kira-kira ada faktor X ndak, Mat? Faktor goib maksudmu, Lin? Ya ndak, Mat. Aku kan nanya. Ndak lah, Lin. Apa-apa kok terus dihubungkan dengan hal goib? Ya ndak gitulah. Kamu itu yang apa-apa goib dan mistis, Mat. Ah, kamu ini, Lin, mesti ndak mau kalah. Bentar, Mat. Berarti maksudmu kejadian ini murni kecelakaan, Mat? Iya, Lin. Terus, Mat, kalau minta tolong jin penguasa waduk itu gimana, Mat? Lah, minta tolong kok sama jin toh, Lin? Duh. Lah terus gimana, Mat? Ya minta tolong ya sama Tuhan toh, Lin. Masa sama jin? Iya, Mat. Aku kan cuma nanya. Ah, kamu ini. Duh, ya Lin. Nah, Mat, kamu kan janji mau cerita soal Pak Lek Jono. Oh iya, Pak Sujono ya, Lin. Iya, Mat, Pak Lek Jono. Emang kamu mau nanya apa soal Pak Lek Jono, Lin? Pak Lek Jono itu kok bisa kaya raya itu gimana, toh, Mat? Bukannya Lek Jono itu cuma jualan kopi. Oh alah, ya ndak toh, Lin. Pak Lek Jono itu bisa hidup tajir karena dia punya usaha jasa konsultan, Lin. Oh, konsultan apa, Mat? Aku kurang tahu, Lin. Entah konsultan bangunan atau konsultan pajak atau konsultan apalah. Lah, mosok bisa sekaya itu? Ya kaya lah, Lin. Tarif Pak Lek Jono kan emang mahal. Lagian dia itu konsultan kepercayaan kelompok 54 luar terbang. Walah, pantas. Nah, kamu ingat si bule ndak, Mat? Oh, kenapa dengan bule, Lin? Nah, setahu aku, bule itu kan pernah pakai jasa Pak Lek Jono, Mat. Iya, Lin. Nah, berarti duit bule itu banyak, toh, Mat? Setahu aku ya, Lin, bule itu kan suka bikin kue apem. Ya ndak dijual sih, cuman kadang suka dibagi-bagikan. Nah, kebetulan Pak Lek Jono itu suka apem buatan bule. Terus, Mat? Ya akhirnya Pak Lek Jono jadi ketagihan apem buatan bule itu, Lin, dan memutuskan mau membantu bule dengan syarat sewaktu-waktu pengen makan kue apem, bule siap membuatkan. Walah, dibayar pakai kue apem, toh, Mat? Ya setahu aku gitu, Lin. Dulu kan Pak Lek Jono doyan banget makan kue apem, Lin. Emang sekarang ndak, Mat? Sepertinya udah ndak, Lin. Nah, Mat, Pak Lek Jono kan sering goda-goda pembantu-pembantunya yang cantik-cantik itu, Mat. Bahkan kadang terlihat berlebihan. Iya, Lin. Nah, apa Bu Jono itu ndak cemburu, toh, Mat? Ndak sih. Bu Jono juga paham kalau itu cuman gaya-gayaan Pak Lek Jono aja, Lin. Lagian Bu Jono juga tahu kalau cintanya Pak Lek Jono itu cuman sama Bude Naning. Bude Naning siapa, toh, Mat? Itu loh yang rumahnya deket gerbang desa itu loh, Lin. Oh alah, yang dulu pemain ketoprak itu ya, Mat? Yang dulu waktu mudanya cantik banget itu kan, Mat? Iya bener, Lin. Nah, lagian Bu Jono juga paham kalau Pak Lek Jono udah ndak segagah dulu lagi. Ah, mosok, Mat? Ya entah bener apa tidak sih, Lin. Emang kenapa, Mat? Ya mungkin karena dulu-dulunya Pak Lek Jono kebanyakan makan kue apem, Lin. Maksudmu, Mat? Ya mungkin penyebabnya karena kadar gula yang terkandung dalam kue apem itu, Lin. Misal ada kue apem yang masih anget dan baunya sedap, dulu ya lantas dimakan sama Pak Lek Jono. Dan selain itu mungkin juga karena faktor usia serta pikiran. Oh alah. Nah, soal Bude Naning tadi gimana, Mat?
Ya kan udah lama ndak ada hubungan lagi sama Bude Naning, Lin. Lah kenapa? Ya entahlah, Lin. Yang jelas Bude Naning waktu itu menang banyak, Lin. Maksudmu? Ya sebelum hubungan itu usai, Bude Naning udah dapat rumah gede pinggir sawah dusun sebelah, Lin. Dan juga deposito yang nilai nominalnya tidak sedikit. Wah, beneran itu, Mat? Ya intinya bisa buat hidup lebih dari cukup. Ibaratnya sampai habis usia Bude Naning, beliau tidak harus bekerja keras lagi, Lin. Maksudmu Bude Naning bisa bersantai-santai di usia tua ya, Mat? Ya gitulah, Lin. Ya dasarnya Bude Naning ini memang pinter kok. Pinter gimana, Mat? Ya sudah memikirkan konsep masa depannya dengan jelas agar tidak susah di usia senjanya, Lin. Meski ya gitu. Berarti Bude Naning dulu ndak cinta sama Pak Lekjono. Ya cintalah, Lin. Paling tidak cinta duitnya Pak Lekjono. Berarti kalau Pak Lekjono tidak kaya, Bude Naning ndak mau ya, Mat? Ya ndak bakalan mau lah, Lin. Walah, berarti saat ini semua aset Pak Lekjono diatasnamakan istrinya karena penyebab itu, Tomat? Ya salah satunya yaitu, Lin. Walah, pantes. Ya selain hal itu ya, Lin, saat ini Pak Lekjono juga menyadari bahwa beliau sudah tidak muda lagi, Lin, dan ingin mengontrol dirinya agar tidak gampang kena bujuk rayu para bakul apem itu, Lin. Karena Pak Lekjono juga tahu kalau kue apem itu selain nikmat bisa juga berbalik arah menjadi sebuah malapetaka. Oh iya, bener, Mat. Salah satu mantan pembantunya kan saat ini ada yang marah-marah. Menurutmu bener ndak sih, Mat? Oh, kalau kasus itu sih intinya ya cuman mau mengeruk uang Pak Lekjono, Lin. Dan ada pihak yang sengaja ngompor-ngomporin. Siapa, Mat? Ya itu musuhnya Pak Lekjono. Walah, Tapi terlepas dari semua itu ya, Lin, Pak Lekjono ini sebenarnya orang yang baik loh, Lin. maksudnya gimana, Mat? Gini loh, Lin, semua orang kan pasti ada sisi baik dan sisi buruknya ya, Lin. Iya, bener, Mat. Nah, sisi baik Pak Lekjono ini sebenarnya beliau orang yang penuh empati dan tidak tegaan. Gimana itu, Mat? Gampangnya gini loh, Lin, jika ada orang yang tidak bersalah, apalagi dari golongan lemah, dan orang itu datang ke Pak Lekjono dengan rendah hati, pasti bakalan dibela habis-habisan sama Pak Lekjono. Tapi kalau misal kamu datang ke Pak Lekjono, ibaratnya minta tolong dengan gaya, apalagi terlihat sok kaya, wah bakalan dimanfaatkan kamu, Lin. Dimanfaatkan gimana, Mat? Ya gampangnya duit lah, Lin. Oh, bukan kue apem, toh, Mat? Ya sekarang kan Pak Lekjono udah agak gak doyan makan kue apem toh, Lin. Walah, iya ya, Mat. Mat, kamu kemana aja kok? Berapa hari ini ndak kelihatan? Biasa, Lin, jaga warung. Oh ya, Mat. Warungmu laris kan, Mat? Ya gitulah, Lin, sepertinya daya beli warga desa ini sedang mengalami penurunan, Lin. Orang-orang lebih banyak hidup berhemat. Ya emang sih, Mat. Orang tua aku saat ini juga lebih memilih berhemat dan membeli kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan saja. Iya, Lin, tapi ya ndak apa-apa, disyukuri saja, ndak usah berkeluh kesah. Yang penting badan masih diberi kesehatan. Iya, Mat. Oh iya, ya mungkin sebentar lagi bahan sembako sepertinya bakal melonjak tinggi, Lin. Lah terus gimana, Mat? Ya banyak-banyak berhemat toh, Lin. Walah, ibuku bakalan marah-marah terus kalau apa-apa mahal, Mat. Aduh, Mat,
Iya, Lin. Aku mau nanya. Nanya apa toh, Lin? Anu, Mat, soal cerita underground di desa ini. Waduh, cerita apa toh, Lin? Aku pengen tahu, Mat. Sebenarnya dalam mafia desa ini siapa toh, Mat? Aduh, kamu ini kok aneh-aneh aja toh, Lin. Ya ndak aneh toh, Mat. Kan aku pengen tahu. Ayolah, Mat. Iya, Lin. Duh. Nah, ayo, Mat. Kamu simak baik-baik ceritaku ya, Lin. Sebenarnya cerita ini cukup rumit dan tidak sesimpel yang aku ceritakan. Cuman aku coba singkat dan sederhanakan. Ya, kurang lebihnya garis besarnya saja. Iya, Mat. Ya, Lin, emang kamu mau tahu mafia yang mana? Maksudmu, Mat? Mafia desa kita ini banyak loh, Lin. Dari mafia pil koplo sampai mafia kelurahan, terus lagi mafia tukang selundup ya ada, Lin. Waduh, ya terserah kamu aja, Mat. Ya udah, kalau gitu aku cerita yang paling kakap saja ya, Lin. Maksudmu, Mat? Maksud aku kelompok mafia yang paling berkuasa, Lin. Dari zaman Pak Dirjo. Kayaknya dulu kamu pernah cerita soal itu ya, Mat? Waduh, aku lupa, Lin. Sepertinya sudah. Tapi ya nggak apa-apa. Ayo, lekas ceritakan, Mat. Siapa tahu ada yang kelewat. Gini ya, Lin. Dulu Pak Dirjo itu punya orang kepercayaan. Siapa, Mat? Pak Kardus, Lin. Aku nggak tahu, Mat. Ya, aku cerita dulu. Kamu simak baik-baik, Lin. Iya, Mat. Nah, Pak Kardus ini dulu orang yang sangat loyal sama Pak Dirjo, Lin. Cuman apa, Mat? ya singkatnya, Pak Kardus ini kemudian disingkirkan oleh Pak Dirjo. Loh, kenapa, Mat? Gara-gara Pak Kardus ini dianggap sudah terlalu ikut campur dalam urusan pribadi Pak Dirjo, Lin. Emang kenapa itu, Mat? Pada waktu itu, Pak Kardus memberi masukan agar anak-anak Pak Dirjo yang saat itu sudah mulai beranjak dewasa jangan terlalu terlibat banyak dalam proyek kelurahan. Maksudnya gimana itu, Mat? Ya, misalnya seperti turut dalam proyek pengadaan plang nama jalan, terus lagi pembuatan pos ronda dan pembuatan gapura desa, Lin. Soalnya kenapa, Mat? Ya, intinya Pak Kardus ini tidak mau nama Pak Dirjo jadi jatuh di mata warga desa, Lin, karena dianggap memberi hak istimewa kepada keluarganya. Oh ya, paham. Terus, Mat? Ya ini salah satu yang aku selalu dari Pak Dirjo ya, Lin. Beliau ini sangat sayang sama keluarganya. Terus, Mat? Nah, waktu Pak Kardus menyampaikan masukan itu, beliau berdua sedang main catur di teras halaman rumah Pak Dirjo, Lin. Terus? Nah, saat Pak Dirjo mendengar masukan dari Pak Kardus, Pak Dirjo sontak terdiam dan kemudian menghisap rokoknya dalam-dalam dan wajahnya nampak tidak senang gitu, Lin. Terus tidak beberapa lama kemudian Pak Dirjo masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pak Kardus begitu saja sendirian di depan teras rumah Pak Dirjo, Lin. Terus, Mat? Ya, sejak saat itu pelan-pelan Pak Kardus mulai tidak dianggap oleh Pak Dirjo. Ibaratnya Pak Kardus itu menjabat sebagai sekretaris desa, tapi tidak diberi pekerjaan serta tanggung jawab. Wah, terus, Mat? Ya, lama-lama Pak Kardus juga jengkel, Lin. Meski ya masih menaruh hormat pada Pak Dirjo. Nah, di saat bersamaan, pada waktu itu ada gerakan dari desa Pak D Samsul. Gerakan gimana itu, Mat? Ya, gerakan orang-orang desa Pak D Samsul ini yang dulu memberi sokongan dana kampanye untuk menjatuhkan Pak Tarno, Lin. Loh, kok orang-orang desa Pak Samsul bisa begitu, Mat? Dulu mendukung kok jadi menjatuhkan Pak Dirjo? Karena orang-orang dari desa Pak D Samsul merasa
Pak Dirjo sudah mulai susah diatur, Lin, dan mulai condong ke kelompok putih. Apalagi sejak Pak Dirjo memutuskan untuk pergi melakukan perjalanan laku menuju desa Pancer Timur. Terus, Mat? Nah, Pak Kardus yang saat itu mulai gerah dan merasa dibuang begitu saja, akhirnya mulai bergerak diam-diam, Lin. Apalagi mendapat dukungan dari pihak desa Pak D. Samsul. Terus, Mat? Nah, Pak Kardus ini memang pintar, Lin. Dia mengatur strategi dengan diam-diam merapat ke barisan Mbok De Darmi. Mbok De Darmi itu siapa toh, Mat? Itu loh, Lin, anaknya Pak Tarno. Oh, ya. Terus, Mat? Nah, karena mendapat dukungan dana dari desa Pak D. Samsul, akhirnya pelan-pelan Pak Kardus menaikkan pamor Mbok De Darmi, Lin. Oh, berarti niatnya emang mau menurunkan Pak Dirjo ya, Mat? Ya, gitulah, Lin. Oh, ya. Terus, Mat? Nah, puncaknya saat rumah Mbok De Darmi diserbu dan dilempari orang-orang itu, Lin. Wah, iya. Ingat aku cerita lama soal keributan besar itu. Emang pelakunya siapa toh, Mat? Pelakunya ya oknum-oknum hansip serta preman binaan Pak Kardus, Lin. Oh alah, jadi ibaratnya membakar rumah sendiri untuk mencari simpati, Mat. Iya, Lin, kurang lebihnya ya begitu. Makanya saat kejadian itu, para hansip dan satam seolah membiarkan peristiwa itu. Waduh, Lah gimana, Lin? Lah wong sutradaranya Pak Kardus kok. Para hansip ya mana ada yang berani. terus, Mat? Ya mungkin sudah menjadi hukum alam ya, Lin. Dulu Pak Dirjo menurunkan Pak Tarno dengan cara seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Dirjo kembali lagi pada dirinya sendiri. Oh alah, jadi seperti sejarah yang terulang toh, Mat. Ya gitu, Lin. Terus, Mat? Nah, warga desa saat itu kemudian secara tidak langsung menuduh penyerbuan rumah Mbok De Darmi itu atas inisiatif kelompok Pak Dirjo. Oh, berarti Pak Dirjo difitnah toh, Mat. Ya kurang lebihnya seperti itu, Lin. Terus, Mat? Ya akhirnya karena pengaruh media serta isu-isu yang terus dihembuskan secara masif, warga desa akhirnya menjadi terprovokasi, Lin. Lalu, Mat? Nah, tidak berselang lama kemudian, karena ada provokasi dari orang-orangnya Pak Kardus, warga desa akhirnya mengamuk, Lin. Bahkan toko-toko sembako warga banyak yang dijarah dan menuntut Pak Dirjo mundur dari jabatan lurah. Loh, warungmu juga dijarah toh, Mat? Ndak, Lin, saat itu bapakku belum jualan. Oh alah, tapi kasihan juga Pak Dirjo ya, Mat? Ya gitu, sebenarnya Pak Dirjo ya kasihan, Lin. Seperti ucapan salah satu sepuh desa ini dulu. Gimana itu, Mat? Pak Dirjo itu peran serta jasanya sangat banyak, Lin, untuk kemajuan desa ini. Tapi dosanya juga banyak. Oh alah, nah, terus, Mat? Ya singkatnya gitu, Lin. Akhirnya kelompok Mbok De Darmi bisa menyingkirkan Pak Dirjo. Tapi apa, Mat? ya tapi keadaan juga tidak menjadi lebih baik, Lin. Wah, terus, Mat? Nah, singkat cerita ya, Lin, Pak Kardus kemudian meninggal dan Pak Dirjo juga meninggal. Oh, meninggal karena apa, Mat? Ya karena faktor usia toh, Lin. Oh ya. Terus, Mat? Dan pintarnya Pak Kardus sudah mengkader penerusnya. Oh, siapa itu, Mat? Ada beberapa orang, Lin. Salah satunya ya Pak Raden itu. Loh, Pak Raden, Mat? Iya, Lin. Yang saat ini sering tampil itu kan, Mat? Lah iya toh, Lin. Wah. Nah, Mat, pertanyaanku, apa benar Pak Raden itu emang benar-benar memikirkan desa kita ini?
Ndak lah Lin, apa yang diucapkan itu ndak sesuai dengan hatinya. Walah, terus Pak Lurah apa nggak tahu Tomet? Gimana ya Lin? Pak Lurah itu ibaratnya ada di antara dua gajah besar Lin. Maksudnya Mat? Ya kelompoknya Mbok Dedarmi dan kelompoknya Pak Raden. Maksudnya gimana Mat? Dulu kelompoknya Pak Raden ini berkolaborasi dengan kelompok Mbok Darmi. Terus Mat? Nah, Mbok Darmi yang awalnya dendam karena di zaman Pak Dirjo hidupnya seperti terasing, akhirnya dengan jasa kelompok Pak Raden, Mbok Darmi bisa moncer. Nah, ibaratnya saat ini Mbok Dedarmi ini kemudian mabuk kekuasaan. Ya, ibaratnya 11-12 dengan kelompok Pak Raden yang serakah dan culas itu, Lin. Maksudnya Mat? Gampangnya gini loh, Lin. Pak Raden dan kelompoknya ini ibarat kutu loncat, bisa hingga kemana saja. Mereka ini lebih memikirkan kelompok mereka di atas kepentingan warga desa. Waduh, terus Mat? Ya ibaratnya koalisinya mau hancur, bahkan warga desa ini pada mati kelaparan, mereka yang tidak akan ngurus. Yang penting mereka dapat cuan dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari desa kita ini, Lin. Walah, lah kok Pak Lurah dan Mbok Dedarmi diem aja Tomet? Nah ini soal Pak Lurah ya Lin. Sebenarnya dulu udah dikasih tahu sama almarhum ibunya, cukup sekali saja jadi lurah, nggak usah nambah-nambah jabatan. Lah terus kok Pak Lurah masih terus Mat? Ya dugaanku saat itu ada tekanan dari pihak Pak Raden dan Mbok Darmi, Lin. Mungkin mereka menganggap masih kurang mengeruk keuntungan. Oh alah, terus Mat? Ya aku pikir darang semua ini ya kelompok Pak Raden itu Tolin. Dan sepertinya perilaku mereka saat ini sudah sangat keterlaluan. Keterlaluan gimana Tomet? Ya hampir semua kebijakan itu dia dan kelompoknya yang memutuskan. Bahkan tanah kas desa utara sungai itu juga digadai oleh kelompok Pak Raden itu, Lin. Lah, mosok digadai Tomet? Lah iya Tolin, lah wong kas desa aja kosong, bahkan minus kok. Sementara kamu kan tahu, desa ini harus membayar hutang ke desa sebelah. Lah kok utang Tomet? Lah iya Lin, ya emang disengaja untuk pembangunan macem-macem. Ya emang buat pembangunan sih, cuman setiap ada dana turun, Pak Raden dapat fee dan Mbok Darmi dapat jatah juga. Dan nominalnya itu tidak sedikit loh Lin. Waduh, pantes kok di saat sekarang ini ketika warga desa sedang hidup prihatin, kok orang-orang kelurahan malah beli mobil serta rumah baru. Ya gitulah Lin. Dan pahitnya saat ini warga desa kita ini yang ditekan dengan segala kebijakan yang memberatkan. Maksudnya Mat? Ya gampangnya pajak Lin. Aku ndak paham Mat. Segala satu dipajaki Lin. Walah, aku nggak tahu Mat kalau soal itu. Ya makanya aku kasih tahu Tolin. Iya Mat, kok Mbok Dedarmi mosok ya diem aja toh Mat? Apa Mbok Dedarmi itu sudah ndak mikirin warga desa kita ini toh Mat? Gimana ya Lin, sejak suami Mbok Dedarmi ini meninggal, Mbok Dedarmi itu jadi labil. Dan tidak bisa dipungkiri, ahli strategi di balik layar Mbok Dedarmi itu ya almarhum suaminya Tolin. Walah, terus Mat? Ya gitulah Lin. Dan sepertinya saat ini aku lihat hubungan Mbok Dedarmi dan Pak Raden sepertinya sedang tidak baik-baik saja Lin. Ada dua kepentingan yang saling tarik-menarik. Makanya Pak Lurah ya bingung dan seolah kehilangan kewibawaan. Duh, lah terus gimana Mat? Ya pastinya warga desa seperti kita ini yang jadi korban Tolin. Waduh, terus gimana Mat? Ya enggak gimana-gimana Tolin. Oh masih ada Tuhan kok, tenang saja. Walah, iya sih Mat. Terus Mat? Dan sepertinya kelompok Pak Raden sudah mulai mempersiapkan calon baru untuk menggantikan Pak Lurah Lin. Dan pastinya mereka sudah bersiap juga hengkang dari kelompoknya Mbok Dedarmi.
Waduh, lah yang dapat jelek berarti kelompoknya Mbok Didarmi dan Pak Lurah, Mat. Ya, pola mereka selalu begitu, Lin. Bermain di balik layar. Yang bakal kena getahnya ya jelas orang-orang yang tampil di depan. Dan bakal seperti itu terus-menerus sampai mereka muntah kekenyangan dan semesta menggulung mereka. Duh, lah apa warga kita ndak ada yang paham, Tomat? Ya, banyak, Lin, yang paham. Terus kenapa pada tidak ada yang melawan? Wah, ya berat, Lin. Meski banyak hansip yang masih punya hati nurani, terutama di tingkat dusun, dan mereka sebenarnya sudah benar-benar jengah dengan kelakuan Pak Raden dan kelompoknya. Tapi ya gimana lagi, Lin? Berarti dalang dari segala dalang desa kita saat ini, kelompok Pak Raden itu, Tomat? Ya, pemicunya mereka itu, Lin. Maksudmu, Mat? Ya, gampangnya seperti dikasih contoh gitu loh, Lin. Terus akhirnya kemudian banyak yang ikut-ikutan. Misalnya, Mat? Sebenarnya ya kalau ndak ikut bermain ya ndak bakalan dapat apa-apa. Walah? Dan imbasnya ya, Lin, karena banyak orang-orang kelurahan yang bermain kotor, yang bersih kemudian tersingkir, bahkan disingkirkan, Lin. Walah? Kok serem, Tomat? Ya gitulah, Lin. Iya, Mat. Kamu tadi bilang Pak Raden dan orang-orangnya didukung oleh desa Pak De Samsul. Tapi sekarang kok sepertinya condong ke desa penghasil kunir. Ya gitulah, Lin. Mereka ini suka melompat-lompat kemana saja. Intinya, di mana ada keuntungan yang ditawarkan, mereka ya dengan mudahnya pindah haluan. Walah, apa ndak terlalu beresiko, Mat? Biarin saja, Lin. Misal ada apesnya ya biar mereka tanggung sendiri. Waduh, kok gitu, Mat? Ya mau gimana lagi, Lin? Nah, Mat, kalau soal orang-orang yang suka main petasan itu siapa, Mat? Walah, itu dulu bentukan Pak Kardus, Lin. Oh, Pak Kardus itu. Maksud kamu seniornya Pak Raden itu ya, Mat? Iya, Lin. Terus motivasinya apa, Mat? Kalau nggak salah ya dulu untuk menciptakan konflik, Lin. Lebih tepatnya untuk menyudutkan kaum putih. Kok bisa gitu, Mat? Ya karena desa ini dulu didirikan oleh kaum putih, meski faktanya banyak ditutupin di masa Pak Dirjo. Waduh, lah terus kalau sekarang? Kalau sekarang sepertinya sudah beda tujuan, Lin. Lalu tujuannya apa, Mat? Kalau yang aku tangkap ya, Lin, biasanya untuk pengalihan isu. Misalnya gimana itu, Mat? Ya kalau ada suatu masalah yang menyenggol lingkaran mereka, pastinya petasan itu bakal mereka ledakkan, Lin. Malah, pantesan kok pelakunya selalu ndak jelas. Ya memang mereka itu peliharaan oknum satpam serta oknum hansip kelurahan kita ini kok, Lin. Dan di belakangnya ya mereka-mereka itu juga. Dan untuk kamu ketahui ya, Lin, setiap ada rusuh di desa kita ini, ada sebuah permainan di balik semua itu. Maksud kamu, Mat? Ya emang sengaja disulut ataupun sengaja dipelihara oleh oknum-oknum itu, tentunya untuk kepentingan tertentu. Walah, mosok toh, Mat? Loh, ya iya, Lin. Kamu jangan pernah meragukan kemampuan hansip serta satpam-satpam desa kita ini loh. Setiap ada peristiwa yang murni rusuh, pastinya ya langsung bisa dilibas. Lain halnya jika berkepanjangan, bisa dipastikan ada kepentingan di belakangnya, Lin. Walah, kok ngeri toh, Mat? Aku malah jadi puyeng denger cerita kamu, Mat. Ya makanya kamu ndak usah banyak nanya, Lin. Loh, kata kamu sakitnya karena kebanyakan makan sate bruto, Mat.
Aku kasih gambaran singkat ya, Lin. Stable Warning Zero Point. Mat, masuk sini. Udah aku tunggu-tunggu dari kemarin loh. Iya, Lin. Kamu mau tak bikinin minum ndak? Ah, ntar saja, Lin. Oh ya udah. Nanti kalau haus bilang ya, Mat. Iya, tenang, Lin. Mat, pilkades desa kita ini udah makin deket loh. Kamu ndak mau cerita toh soal seputar orang-orang di kelurahan? Waduh, gimana ya, Lin? Gimana apanya toh, Mat? Di desa kita ini, ibaratnya tembok dan rumput saja bisa mendengar, Lin. Maksudmu, Mat? Ya, bahaya kalau aku banyak bicara soal isu seputar kelurahan. Kok bahaya, Mat? Ya, entah satu saat nanti, Lin, aku bakalan cerita. Dan pastinya kamu bakalan kaget. Tapi apa, Mat? Ya, tapi aku ndak bisa janji, Lin. Ya udah, terserah kamu lah, Mat. Mat, kamu tahu ndak? Kemarin ada rame-rame di rumah Mbok Limbo. Oh iya, aku tahu, Lin. Mbok Limbo ada masalah apa, toh, Mat? Ah, biasa aja, Lin. Biasa gimana? Ya, masalah centang backingan, toh, Lin. Maksudmu, Mat? Gini loh, Lin. Mbok Limbo itu ada masalah dengan orang lain. Terus? Nah, kebetulan orang yang disenggol Mbok Limbo itu orang yang berduit. Terus, Mat? Ya gitu. Akhirnya Mbok Limbo digeruduk ke rumahnya. Wah, pantes kok heboh. Lah, menurutmu Mbok Limbo aman ndak, Mat? Aman lah, Lin. Centeng Mbok Limbo kan lebih kuat dan gede. Walah, pantes Mbok Limbo itu sangat pemberani ya, Mat? Ya gitulah, Lin. Lawang Mbok Limbo itu masuk lingkaran kumpulan para cepu kok, Lin. Iya, Mat. Aku masih ingat cerita kamu. Nah, Mat, soal Mas Barsiman kemarin gimana? Mas Barsiman ya, Lin? Iya, Mat. Mas Barsiman, penjual ayam goreng depan kantor kelurahan itu loh. Emangnya kamu mau nanya apa soal Mas Barsiman, Lin? Kamu kan ingat, Mas Barsiman itu dulu pernah sakit, Mat. Iya, Lin. Bukan sakit biasa sih, tapi lebih tepatnya seperti gangguan magic. Nah ya, bener, Mat. Dan kamu tahu ndak? Apa, Lin? Mas Barsiman itu saat ini sakit lagi, Mat. Oh iya, Lin, aku tahu. Iya, Mat. Nah, terus menurut kamu, Mas Barsiman itu sakit apa? Gimana ya, Lin? Gimana apanya, toh, Mat? Ini kalau pendapatku pribadi ya, Lin. Sebenarnya dari gangguan pertama itu, Mas Barsiman sudah dapat warning. Warning apa, Mat? Gampangnya diberi peringatan oleh semesta, Lin. Emang kenapa kok diberi peringatan? Kamu kan tahu, Lin, dulu-dulunya Mas Barsiman ini penggemar sate bruto akut. Oh iya, tahu aku, Mat. Emang waktu sakit pertama itu Mas Barsiman udah menghindari sate bruto ya, Mat? Ya sudah, Lin, dan mencoba tidak makan sate bruto curian lagi. Kan kamu tahu, bruto itu merupakan sumber kolesterol yang sangat tinggi. Mosok, toh, Mat? Iya, Lin. Emang kenapa? Ya karena terlalu banyak kandungan lemak jenuhnya. Wah, terus, Mat, waktu gangguan pertama itu kan Mas Barsiman sempat punya anak ya? Iya, Lin. Nah, anak itu membawa hoki. Akhirnya banyak orang-orang yang membantu Mas Barsiman untuk menghilangkan gangguan anak itu, Lin. Oh gitu, toh, Mat. Lah terus, kenapa kok sekarang sakit lagi? Tadi aku kan udah bilang, toh, Lin. Gangguan pertama itu adalah peringatan dari alam.
agar Mas Barjiman stop makan sate bruto curian. Loh, emang habis Mas Barjiman sembuh, dia kembali suka makan sate bruto, Mat? Lah iya, kegemaran lamanya kambuh Lin, bahkan makin menggila. Walah, lah kok serem, Mat? Lah ya gitu Lin. Berarti sakitnya Mas Barjiman saat ini karena sebab apa, Mat? Kalau aku bilang karena faktor magic Lin, alias tidak normal. Loh, kata kamu sakitnya karena kebanyakan makan sate bruto, Mat. Gini loh Lin, di dunia ini semua hal itu saling berkaitan. Perilaku kita sehari-hari akan berpengaruh di langkah-langkah kita selanjutnya. Maksud kamu gimana, Mat? Aku kasih gambaran singkat ya Lin. Iya, Mat. Misalnya gini ya Lin, kamu ini berperilaku melawan bahkan menentang apa yang dilarang agama kamu. Pastinya semesta juga tidak akan berpihak sama kamu Lin. Oh, terus, Mat? Nah, misal kamu udah berperilaku menentang ajaran agama, bahkan berperilaku munafik, bagaimana semesta akan melindungimu Lin? Aku kok belum paham maksud kamu, Mat? Gampangnya gini ya Lin, Mas Barjiman itu terkena kiriman santet Lin. Waduh, terus, Mat? Ya karena hobi Mas Barjiman itu suka makan sate bruto curian. Makanya alam semesta seakan membiarkan saja semua yang terjadi saat ini. Kok bisa gitu, Mat? Ya seperti tadi aku bilang Tolin, karena kejadian sakit yang pertama dulu itu sebenarnya adalah sebuah peringatan. Dan kebetulan saat itu Mas Barjiman bisa lolos karena semesta masih memberi kesempatan sama Mas Barjiman untuk sembuh dari makan sate bruto curian. Wah, kalau dari perkataanmu bisa jadi Mas Barjiman tidak akan lolos dari sakit yang kedua ini ya, Mat? Aku tidak tahu ya Lin. Tapi ada kemungkinan Mas Barjiman bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh almarhum Mas Gimin dulu Lin. Duh, kok serem, Mat? Ya mudah-mudahan tidaklah Lin. Semoga saja semesta masih memberi kesempatan lagi. Ngeri, Ahmad. Terus, misal benar itu karena sakit kiriman, terus siapa pelakunya, Mat? Aku kurang tahu ya Lin. Sepertinya kumpulan Mas Barjiman sendiri kok. Oh, sesama kumpulan penggemar sate bruto, Mat. Iya Lin, cuman orangnya emang ndak tenar sih. Terus penyebabnya kenapa ya, Mat? Kok sampai tega begitu? Mungkin karena ada salah bicara Lin, atau mungkin Mas Barjiman ini mengingkari sesuatu yang membuat pelakunya sakit hati. Duh, kok ngeri toh, Mat? Lah itu, istri Mas Barjiman sampai sakit juga loh, Mat. Iya Lin, kasihan itu istri Mas Barjiman. Kasihan gimana, Mat? Ya selama ini istri Mas Barjiman itu diem-diem tahu kalau Mas Barjiman masih suka makan sate bruto, tapi ya tidak bisa berbuat apa-apa Lin. Waduh, berarti batinnya tertekan ya, Mat? Iya Lin, makanya dia turut terkena kiriman santet itu. Karena istri Mas Barjiman suka melamun, ibaratnya terserempet tembakan goib itu Lin. Berarti sasarannya cuman Mas Barjiman ya, Mat? Tapi istri Mas Barjiman terkena imbasnya karena pikirannya sering kosong, gitu, Mat? Iya Lin, kurang lebihnya ya seperti itu. Kok serem banget toh, Mat? Ya makanya Tolin, kamu jangan suka aneh-aneh, hidup yang lurus-lurus saja. Loh, kok aku toh, Mat? Kamu itu hati-hati, jangan sampai tergoda sate bruto, Mat. Hi, amit-amit Lin, mending makan kue cucur Lin, lebih menyehatkan. Ah, kamu ini payah. Mat, Ya Lin. terus sosoknya apa itu, Mat? Kiriman yang menyerang keluarga Mas Barjiman. Sepertinya wujudnya seperti buto Lin, tapi imut. Buto kok imut toh, Mat? Lah ini bentuknya mini Lin, serem tapi kecil,
dan jumlahnya banyak. Ih, serem. Terus itu menggerogoti tubuh gitu, Mat? Iya, Lin. Iya, ini pelakunya masih orang yang sama ndak sih, Mat? Maksudmu sama yang sakit pertama dulu, Lin? Iya. Beda, Lin. Dukunnya sama ndak dengan yang dulu jahat sama Mas Gimin? Beda, Lin. Oh walah, kasihan ya, Mat. Ya kasihan lah, Lin. Ya mudah-mudahan saja semesta masih memberi kebaikan buat Mas Barjiman dan keluarganya lah, Lin. Iya, Mat. Mat, aku penasaran loh soal Mas Jajuli. Walah, Mas Jajuli siapa lagi toh, Lin? Itu loh yang punya grup campur sari. Oh walah, yang berjanggut panjang itu toh, Lin. Nah iya. Lin, bentar, aku haus. Walah, iya, Mat. Aku buatin minum dulu sebentar ya. Iya, iya. Kalau kata gosip-gosip tetangga sebelah, Mbok Limbo itu dilindungi Pak Supri loh, Mat. Mat, Iya, Lin. kasus Pak Hansip yang kemarin itu terus gimana, Mat? Pak Hansip yang mana toh, Lin? Itu loh, Mat, yang dengar-dengar habis nemu bungkusan plastik besar yang ternyata isinya pil koplo itu loh, Mat. Oh, terus, Lin? Nah, sehabis menemukan bungkusan plastik itu, tidak lama kemudian beliau meninggal, Mat. Oh iya, aku dengar cerita soal itu, Lin. Nah, menurutmu aneh ndak, Tomat? Aneh gimana toh, Lin? Ya itu, masa habis nemuin pil koplo terus meninggal? Gimana ya, Lin? Ah, kamu ini loh, mesti gitu, Mat. Kalau ditanya jawabnya ragu-ragu. Ya bukan begitu, Lin. Jawabanku kan ndak mesti bener juga. Ya makanya, Tomat, kalau kamu lagi liatin itu yang serius dan fokus biar bener. Waduh, iya ya, Lin. Ya ini kan cuman buat gambaran kasar aja ya, Lin. Dan juga bukan sebuah kebenaran. Bisa saja aku salah, Lin. Tapi bisa juga bener, meski ya ndak mutlak 100%. Ya udah, pokoknya kamu cerita aja lah, Mat. Nggak usah banyak ini itu. Tuh, ya ya, Lin. Nah, jadi terus gimana, Mat? Ya gini loh, Lin. Yang aku rasakan ya, Lin, sepertinya memang ada yang ndak beres. Maksudnya emang ada yang sengaja menghabisi beliau gitu, Mat? Gimana ya, Lin? Ah, kamu ini gimana-gimana mulu, Tomat? Ya awalnya beliau ini memang sakit sih, Lin. Sakit normal, Mat? Sepertinya sih iya. Ya sakit normal. Mungkin karena kecapean, Lin. Terus, Mat? Ya yang aku lihat, beliau kemudian dibawa ke puskesmas. Terus? Ya gitu, Lin. Sayangnya jiwa beliau tidak tertolong. Walah, itu benar murni karena sakit, Tomat? Gimana ya? Gimana apanya? Ya sakit, tapi terus ada orang yang sengaja memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya. Maksud kamu, beliau memang sengaja dibunuh? Ya kurang lebihnya yang kulihat gitu sih, Lin. Walah. Loh, yang memasukkan itu orang puskesmas atau orang luar, Mat? Nggak jelas ya, Lin. Yang jelas orang yang memasukkan sesuatu dalam tubuh Pak Hansip itu hanya orang suruhan. Waduh. Nah, Mat, emang pil koplo itu punya siapa, toh, Mat? Aku nggak tahu pasti ya, Lin.
barang setan itu milik siapa. Tapi kalau aku lihat sepertinya milik jaringan geng besar di desa ini, Lin. Geng siapa, Mat? Itu loh, Lin, geng ular terbang. Walah, bukannya geng ular terbang itu memiliki usaha yang benar, Mat? Maksud kamu bisnis halal gitu, Lin? Iya, halal, Mat. Ya, ada banyak bisnis mereka yang bener, Lin. Tapi banyak juga bisnis hitam yang mereka punyai. Dan pastinya hasilnya lebih besar yang bisnis hitamnya, Lin. Waduh, apa pihak kelurahan tahu dengan gerakan kelompok ular terbang ini, Mat? Ya, tahu banget lah, Lin. Kok ndak dibubarkan saja, toh, Mat? Bisnis hitam kelompok mereka itu? Ya susah toh, Lin. Susah gimana, Mat? Lah ya susah, lawang banyak oknum-oknum kelurahan serta oknum hansip yang sudah jadi antek mereka. Nah, kalau oknum satpam, Mat? Wah, kalau itu ya pastinya toh, Lin. Waduh. Nah, aku mau nanya, Mat. Nanya gimana, Lin? Apa Pak Supri juga terkait dengan kelompok ular terbang ini, Mat? Kalau menurutku ya, Lin. Iya, Lin. Walah, berarti Pak Supri termasuk antek ular terbang, Mat? Kalau yang aku rasakan ya gitu sih, Lin. Pak Supri juga salah satu antek geng yang sangat berpengaruh di desa kita ini. Walah, kok oknum-oknum itu pada mau jadi antek kelompok itu, toh, Mat? Ya pastinya mau toh, Lin. Karena Pak Supri dan oknum-oknum lainnya itu oleh kelompok ular terbang ya dikasih duit yang nominalnya tidak sedikit toh, Lin. Waduh, ya susah kalau apa-apa terus patokannya duit ya, Mat? Ya gimana lagi toh, Lin. Zaman sekarang kan ya seperti itu. Banyak orang menuhankan harta benda, terutama duit. Ya, tapi kan harta benda penting, toh, Mat? Ya bener, Lin. Harta benda memang penting untuk bekal hidup. Tapi ya ndak terus menghalalkan segala cara toh, Lin. Oh iya, benar itu, Mat. Wah, pantes Pak Supri itu duitnya banyak ya, Mat? Ya gitulah, Lin. Dia kan termasuk salah satu orang yang mengamankan bisnis hitam geng ular terbang itu. Walah, ya pantas. Mat, berarti Pak Supri ini ikut jualan pil koplo juga ya, Mat? Gimana ya istilahnya? Kalau diceritakan ya agak ruwet, Lin. Jelasin, Mat. Duh, gimana ya? Ya pakai analogi sederhana saja, toh, Mat. Iya, Lin. Gini loh, Lin. Gampangnya, Pak Supri ini ibaratnya koordinator keamanan serta pendistribusian. Tapi kadang-kadang Pak Supri juga menyuruh anak buahnya memburu orang-orang yang memakai pil koplo itu. Wah, terus, Mat? Ya, Pak Supri kan terus dapat lagi pil koplo itu. Oh, diambil paksa ya, Mat? Ya seperti itu, Lin. Diambil, terus yang ketangkep suruh bayar. Kalau ndak mau dimasukkan kurungan. Waduh. Nah, Mat, pil koplo yang udah disita itu kemudian terus dibuang, Mat? Ya ada sebagian yang dibuang, Lin. Tapi ada sebagian besar yang kemudian dijual kembali sambil mencari target kambing hitam baru. Maksud kamu kambing hitam baru gimana, Mat? Misalnya gini ya, Lin. Desa ini butuh isu besar untuk mengalihkan sebuah permasalahan. Terus, Mat? Ya nanti akan ada berita muncul. Salah satu pemain ketoprak kondang ketahuan sedang kewer-kewer akibat pil koplo. Waduh, berarti semua itu cuma lingkaran setan, toh, Mat? Ya kurang lebihnya seperti itulah, Lin. Makanya aku heran kok ya pada mau mengkonsumsi pil koplo. Udah harganya mahal, bikin lekas mati, dan apesnya cuman dijadikan sapi perahan oknum-oknum itu, Lin. Waduh, iya ya, Mat? Cuman kalau aku lihat sepertinya Pak Supri ya ndak bermain sendiri, Lin.
Maksudnya, Mat? Ya, dia kan bekerja dengan banyak orang. Oknum semua ya, Mat? Ya, pastinya Tolin. Walah, desa ini sudah benar-benar parah ya, Mat? Ya, gitulah, Lin. Nah, terus, Mat, aku mau nanya soal Mbok Limbo. Oh, Mbok Limbo. Kenapa dengan dia, Lin? Kok kamu tiba-tiba nanyain soal Mbok Limbo? Kamu kan tahu, Mat, Mbok Limbo ini orangnya sangat pemberani. Iya, Lin. Tidak sedikit tetangga-tetangga sebelahnya yang sudah dilabrak sama Mbok Limbo. Iya, bener, Lin. Nah, Mat, aku mau nanya, apa benar dia kemarin-kemarin itu dibackingi sama Pak Supri? Gimana ya, Lin? Gimana apanya, Mat? Kalau aku bilang ya ndak dibackingi sama Pak Supri sih, Lin. Ah, mosok, Mat? Kalau kata gosip-gosip tetangga sebelah, Mbok Limbo itu dilindungi Pak Supri loh, Mat. Iya, maksud aku Mbok Limbo itu ndak secara langsung dilindungi oleh Pak Supri, Lin. Maksudnya gimana, Mat? Ya, karena memang kebetulan Mbok Limbo ini memang deket sama Pak Supri, Lin. Deket gimana, Mat? Gini loh, Lin, Mbok Limbo ini kan suka bikin kue cucur. Nah, kebetulan Pak Supri ini salah satu penggemar berat kue cucur, Lin. Walah, terus, Mat? Ya, awal mencicipi kue cucur Mbok Limbo, Pak Supri merasakan kok enak dan nikmat. Akhirnya Pak Supri ya ketagihan toh, Lin. Oh, ketagihan kue cucur buatan Mbok Limbo toh, Mat? Iya, Lin. Walah. Terus akhirnya ya gitu, ketika Mbok Limbo ada masalah, Mbok Limbo pasti mengontak Pak Supri. Tapi ya gitu, ketika Pak Supri sewaktu-waktu pengen kue cucur, Mbok Limbo harus siap membuatkan kue itu, Lin. Walah, gitu toh, Mat? Ya gitu, Lin. Intinya hubungan antara Pak Supri dan Mbok Limbo adalah hubungan yang saling menguntungkan. Walah, Pak Supri itu doyan toh, Mat, kue cucur buatan Mbok Limbo. Ya entahlah, Lin, yang aku lihat ya seperti itu. Pastinya kue cucur Mbok Limbo enak yo, Mat. Ya mana aku tahu, Lin, aku ndak doyan kue cucur Mbok Limbo. Ah, yang bener, Mat. Duh, iya, Lin. Kenapa ndak doyan, Mat? Anu, Lin, bentuknya aneh. Walah. Oh iya, Mat, pantas Mbok Limbo itu beneran berani ya. Ya beranilah, Lin. Kan kalau ada apa-apa Mbok Limbo tinggal kontak Pak Supri. Walah, pantas sejak Pak Supri ada masalah, kok sekarang Mbok Limbo lebih pendiam, jarang melabrak tetangga-tetangga sebelah. Ya gitulah, Lin. Iya ya, Mat, Mbok Limbo pastinya ndak berani ambil resiko. Lah ya toh, Lin, kalau ndak ada Pak Supri, Mbok Limbo ya bahaya kalau bikin ribut ke tetangga-tetangganya. Walah, lah terus apa Mbok Limbo dapat uang, Mat, dari Pak Supri? Ya sepertinya dapat sih, Lin. Kok sepertinya, Mat? Gini loh, Lin, kalau yang aku lihat ya, Mbok Limbo ini bakalan dapat fee dari kelompoknya Pak Supri kalau kasih info para pengguna bel koplo dari kalangan pemain ludruk serta ketoprak, Lin. Loh, uangnya dari mana, Mat? Ya dari kalangan pemain ludruk dan ketoprak itu, Lin. Kan daripada dikurung lebih baik mereka membayar. Nah, sebagian uang bayaran itu ya dikasihkan ke Mbok Limbo ini toh, Lin. Oh alah, gitu toh, Mat? Kok sepertinya ruwet gitu toh, Mat? Ruwet gimana, Lin? Ya orang-orang itu toh, Mat. Ya biarin saja lah, Lin. Mereka seperti itu ya sudah pilihan hidup mereka. Yang penting kita tidak usah ikut-ikutan, Lin. Hidup sederhana tanpa drama. Toh hidup itu juga tidak akan lama kok, Lin. Iya, bener kamu, Mat.